Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Sabtu 25 Januari 2025. Hari ini kita merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Kisahnya dibeberkan dalam bacaan yang pertama. Kisah Rasul bab 22 ayat 3-16. Bagaimana Paulus mengisahkan dan membela diri di hadapan orang-orang Yahudi. Ia adalah orang Tarsus dan ia awalnya adalah pengejar murid-murid Kristus. Dan ketika ia pergi ke Damsyik untuk memusnahkan orang-orang Kristiani, ia mendapatkan penampakan dan panggilan dari Tuhan Yesus Kristus. Ia menjadi buta dan terdengar suara, "Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dan suara itu menyatakan, "Akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu." Saulus menjadi buta dan diberi petunjuk untuk pergi kepada Ananias dan didoakan agar pulih. Dan ia kemudian dipakai untuk menjadi pewarta sabda, khususnya bagi orang-orang yang bukan Yahudi. Ia rasul segala bangsa. Sedangkan pada bacaan Injil, kita diajak untuk mendengarkan sabda Tuhan. Perintah Yesus pada akhir Injil Markus, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka berbicara dalam berbagai bahasa. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, tidak akan mendapat celaka. Mereka meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang sakit itu akan sembuh." Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam rangka merayakan pertobatan Santo Paulus, kita diingatkan akan tugas dan kewajiban kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Dengan pembaptisan, kita semua dipilih dan diangkat menjadi pewarta sabda tanpa kecuali. Bahkan yang dulu musuh dan mengejar murid Yesus dijadikan pembawa warta sukacita bagi dunia. Panggilan menjadi pewarta melekat pada martabat pembaptisan yang kita terima. Oleh karena itu, kita
yang sudah dibaptis dalam nama Yesus hendaknya semakin gigih dan giat menjadi pewarta-pewarta itu. Kalau Paulus mewartakan Injil dengan pergi kemana-mana, mengajar, memperkenalkan Yesus, kita tidak harus seperti itu. Kita bisa membawa kebaikan kepada orang lain, dan itu merupakan bagian dari karya perutusan kita. Dengan demikian, kabar gembira yang telah kita terima dapat dimengerti, dialami, diimani oleh banyak orang. Allah menggunakan berbagai macam cara untuk melaksanakan kehendak-Nya, termasuk memilih orang yang dulu memusuhi murid-murid-Nya, diambil, diangkat, dijadikan pewarta. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka kita diajak untuk semakin berani hidup melaksanakan kehendak-Nya, sekalipun nampaknya mustahil. Sekali lagi, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu, kita diajak untuk berani sekali lagi benar-benar hidup sesuai dengan kehendak-Nya, agar kita diselamatkan dan sekaligus dipakai sebagai alat untuk pewartaan. Kita mohon rahmat Allah agar seperti Santo Paulus, hidup, karya, dan tindakan kita sebagai bentuk pewartaan kerajaan Allah. Semua orang Kristiani mendapat perintah dan penugasan, yakni mewartakan kerajaan Allah. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil kepada segala makhluk. Dan inti pewartaan Injil adalah kabar gembira. Maka seharusnya hidup kita, karya-karya kita membuat orang lain bersukacita dan bahagia. Maka pertanyaannya, apakah aku sudah membawa kabar gembira kepada semua orang? Apakah hidupku sudah menjadi bentuk pewartaan bagi sesama? Mudah-mudahan kita semakin sadar dan yakin bahwa kita dalam pembaptisan mendapat tugas perutusan, dipanggil menjadi pewarta kabar sukacita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kesempatan boleh ambil bagian dalam karya keselamatan, boleh ambil bagian mewartakan kabar sukacita kepada semua orang. Maka kuatkanlah iman kami bila kami kadang jatuh, kadang kami lemah. Biarlah dengan berkat dan rahmat-Mu kami semakin Kau mampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban Engkau ringankan, yang punya Engkau bantu mengurai, agar akhirnya dalam situasi apapun kami merasakan pendampingan-Mu dan tetap mampu ambil bagian dalam karya kerasulan. Untuk itu berkatilah kami, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.